Ya, Nisa Rizky ini adalah pengamen dengan suara yang sangat merdu sekali dan masih sebenarnya sih kalau misalnya dilihat dari umur, mestinya masih bersekolah. Tapi semenjak kelas 3 SD, dia harus putus sekolah karena untuk mencari nafkah untuk orang tuanya. Dan ini yang sangat luar biasa sekali bahwa dia bekerja dari subuh sampai jam 10 malam. Nah, kira-kira ini penghasilan yang didapatkan sama Nisa Rizky ini itu perkiraan sekitar 200.000 rupiah per hari, tapi dari subuh sampai jam 10 malam gitu. Wah, berarti ini juga menurut saya yang membuat hati seorang Dewi Persik ini juga tergerak gitu untuk membantu Nisa Rizky. Karena ternyata Dewi Persik ini dulunya juga datang ke Jakarta hanya membawa uang segelintir dan juga pernah mengalami menjadi pengamen dan makan mie instan selama 1 bulan. Maka dari itu ketika dia melihat gitu ya video-video Nisa Rizky yang menjadi viral dan memang suaranya merdu banget loh Fadi. Emang alirannya tuh dangdut dan juga suaranya tuh ada cengkok-cengkok yang khas. Dan dia udah diundang nih beberapa stasiun TV nih karena memang berbakat gitu. Dan menjadi viral juga ya kemarin ya. Mudah-mudahan dengan adanya collab dengan Dewi Persik nih, mudah-mudahan membawa berkah juga ya kan. Menambah link juga, siapa tahu mungkin Dewi Persik tergerak hatinya ingin menjadi produser musiknya kali. Ya kan, karena bakatnya kan sudah terpendam, karena bakat itu kan nggak bisa dibohongin. Betul, gitu. dan dia juga masih remaja banget nih, juga punya cita-cita yang besar ya, pasti untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Harapannya ia bisa menyambung lagi sekolahnya ya, karena sempat putus di kelas 3 SD, sedangkan mungkin sekarang usianya sudah menginjakkan SMP, tapi menurut aku pendidikan bisa tetap dikejar sambil meniti karir di Jakarta. Nah, kita akan melihat sebagus apa suara Nisa Rizky. Ini dia. Nisa Rizky, ia bukan seorang bintang, juga bukan anak selebriti. Wanita sederhana nan lugu ini hanya seorang pengamen gerobak yang terpanggang terik jalanan dengan hasil tak seberapa. Jejak hidupnya terpendam di dasar ingar-bingar kota, tak terjamah kamera, meski setiap hari ia mengais rezeki dengan bernyanyi di ruang publik. Tapi begitulah garis takdir. Pengamen gerobak bersuara merdu itu tiba-tiba jadi buah bibir di panggung maya. Bukan karena empati dengan latar kehidupannya saja, melainkan pesona kemerduan suaranya yang membius banyak orang. Dari sinilah Nisa ibarat permata yang ditemukan. Ia kemudian muncul ke layar kaca hingga dilirik pedangdut Dewi Persik. Secara dangdut tuh tekniknya udah sangat bagus ya. Jadi bahkan mungkin bisa menyamai dengan penyanyi dangdut aslinya atau penyanyi dangdut yang sudah top gitu. Jadi itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dia masih diberikan sebuah kelebihan seperti itu. Kalau kita perhatikan mungkin masih banyak lagi orang yang lebih susah di bawah dia gitu ya. Tapi yang patut disyukuri adalah dia masih mempunyai semangat untuk melanjutkan hidup. Tadinya sih aku nggak nyangka Kak, tapi banyaknya teman-teman bilang aku viral ya, aku senang gitu. Temen, nggak tahu sih ya, orang lain mungkin ya, dia chat aku, kamu lagi viral gini katanya. Aku bilang, oh iya Kak, alhamdulillah. Aku cuma jawab alhamdulillah aja. Elok merdu suara Nisa mengayun hati siapapun yang mendengarnya. Cengkok dangdut bisa dibilang bagus dan punya ciri khas. Tapi begitulah roda kehidupan. Anugerah itu harus terpendam sekian lama dalam samudra kehidupan. Mungkin Nisa tak seberuntung pedangdut lain yang bisa tampil di layar kaca meski kualitas suara rata-rata. Meski begitu, dalam ketersisihan hidup, Nisa tetap memupuk mimpi jadi penyanyi. Bersama Gerobak Dorong, Nisa mengasah kemampuan bernyanyi. Pun lewat pengamen gerobak, Nisa perlahan meraih popularitas meski hanya sebatas orang-orang di jalanan hingga pasar tempat dirinya mangkal. Pengamen gerobak itu yang paling diandelin itu aku Kak. Jadi kalau misalkan kita kan ngamen di Pasar Anyar, kita udah banyak langganan. Jadi orang-orang di Pasar Anyar itu yang nanyain aku kemana yang nyanyi itu gitu. Jadi kalau nggak ada aku ya
ngamen nggak akan dapat uang. Ya artinya yang penting intinya gini, mau mengamen, mau apapun, selama itu pekerjaannya positif, halal, tidak merugikan orang, ya kita apresiasi dan kita support. Ya mungkin saat ini memang kemampuannya hanya sampai di situ, tapi kita tidak tahu rezeki orang, siapa tahu ke depan nanti bisa menjadi lebih baik, ya nggak ada yang tahu ya, kita doakan saja. Bahwa kini Nisa sedikit tersenyum itu wajar. Tapi kondisi hidup tak mungkin berubah drastis. Keluarganya masih hidup pas-pasan atau mungkin berada di bawah rata-rata. Lebih dari itu, Nisa menyimpan dengan rapi getir hidup sebagai pengamen gerobak keliling yang keluar rumah sejak jam 5 subuh hingga 10 malam. Serta mengantongi hasil bayaran jauh dari lelah dan keringat yang mengucur. Nisa biasa ngamen itu dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam. Iya. Iya Kak. Kalau nggak selama itu kita nggak akan dapat uang. Paling besar itu 200.000 bagi 7 orang. Demi keluarga, Nisa rela berkorban. Sejak kecil, ia harus membantu orang tua mencukupi ekonomi keluarga. Cerita hidupnya berlumur perih, harus putus sekolah di kelas 3 SD demi turun ke jalan menjajakan suara sebagai pengamen jalanan. Kak, namanya Nisa kan bantu orang tua Nisa ya. Nisa nggak mikir malu, nggak apa-apa Nisa. Pendidikan Nisa sampai kelas 3. Yang penting Nisa bisa baca, Nisa bisa nyenangin orang tua Nisa, bisa bantu orang tua Nisa. Gimana caranya orang tua Nisa nggak capek walaupun hidup sederhana. Itu aja. Cukup sih enggak ya Kak, tapi kita selalu bersyukur. Apapun yang kita dapat, seberapapun nilainya, insya Allah cukup buat makan sama buat susu adik. Kalau untuk sekolah, ya aku memang pengen sekolah, tapi kan memang keadaan aku kayak gini, aku mau gimana gitu. Jadi aku jalanin aja yang ada. Nisa adalah potret bertalenta namun kurang beruntung. Tapi Nisa juga mengajarkan betapa hidup harus dijalani dengan sabar, tegar, serta yakin ada harapan di hari esok. Dan harapan itu mulai terbit laksana mentari di pagi hari. Pada titik ini, Nisa berusaha menjemput kesempatan berharga itu. Tapi ketika mengenang getir di jalanan, Nisa berselubung perasaan melankolis, apalagi itu tentang sang bunda. Kalau ngamen, mama lagi sakit maksain ngamen. Terus hujan, nggak dapet uang sama sekali. Itu yang sedih banget. Diusir jangan di sini berisik gitu. Itu sering banget. Kita pergi dengan lapang dada tanpa kita harus marah. Mungkin memang ini udah jalannya. Ya kita nggak boleh ngamen di situ gitu. Itu dia ya perjuangan dari seorang anak yang masih kecil, yang mungkin harusnya di bangku sekolah, tapi udah berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi tetap semangat. Nah itu dia pemirsa yang harus kita tiru ya. Nggak boleh menyerah dengan kehidupan, harus tetap punya semangat hidup. Yang tadi yang ada yang lebih susah aja mau berusaha gitu ya, kita juga semua harus berusaha. Itu dia tadi yang bisa kita ambil dari seorang anak yang sangat wise gitu ya, Nisa Rizky. Nisa Rizky ya. Oke pemirsa, kita masih banyak sekali berita-berita yang akan kita sampaikan kepada pemirsa di rumah, tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Insert Pagi.